riset-riset kita juga termasuk di dalam range 100 sudah kita sesuaikan. Nah, pada kali ini, pertama kali ini kita mengadakan kembali hibah internal, maka tentu saja kita akan mengikuti kiblat kita kepada DRPM ya, dari Kemendikbud itu, pendidikan tinggi terutama Direktur Pendidikan Tinggi. Nah, apa saja jelasnya, yaitu kami mengajukan tentang skema dalam penelitian dan skema tentang pengabdian masyarakat. Yang pertama kita bicarakan adalah skema penelitian. Di sini ada hibah bersaing yang selama ini menjadi pekerjaan kita di LP2M untuk menyelenggarakannya, yang internal khususnya, internal. Yang kedua adalah tambahan baru, yaitu hibah unggulan prodi. Ya, kami beri namakan hibah unggulan prodi aja. Jadi membedakan. Ini adalah tugas baru gitu ya, yang dibebankan oleh pimpinan negara UMB ini untuk mengelolakannya. Nah, pertama yang kita bicarakan adalah hibah bersaing. Hibah bersaing ini sesuai dengan panduan kita atau pedoman penelitian pengabdian kita. Hibah bersaing ini penelitian ya, itu ada bagi dua, yaitu unggulan dan reguler. Yang unggulan itu adalah hibah dengan kategori multidisipliner. Nah, di sini kita sudah mulai memuat pokok-pokok kampus Merdeka tadi itu, ya, ikunya kampus Merdeka. Jadi memulai memunculkan itu penelitian multidisipliner dalam kategori unggulan. Yang kedua, ciri-ciri atau kategori unggulan ini adalah selain multidisipliner, dia harus bersesuaian dengan roadmap penelitian universitas. Ya. Nah, kemudian untuk alokasi dana hibah yang sementara ini diberikan oleh pimpinan dalam hal ini pengelola keuangan Universitas itu, untuk alokasi hibah unggulan ini dialokasikan antara 7,5 sampai 12,5 per proposal juta ya, 12,5 juta per proposal. Nah, yang kedua adalah sesuai dengan pedoman kita, yaitu hibah internal reguler sifatnya. Nah, ini kategorinya adalah dia bisa multi atau monodisipliner. Ya, bisa multi, bisa monodisipliner. Jadi lebih luas. Yang kedua, kami anjurkan sesuai dengan roadmap baik UM Banjarmasin sebagai institusi atau roadmap prodi bisa masuk di sini. Jadi roadmap UM Banjarmasin sebenarnya sih sama aja, ini kan cuma turunan saja, tapi perlu ditegaskan aja gitu loh. Jadi jangan ada, jadi masuk tulis dua UM Banjarmasin maupun prodi itu maksudnya roadmapnya sama aja lah, senada saja, tapi kami tetap buat. Jadi di reguler bisa main di sini. Nah, alokasi pendanaan hibahnya itu adalah 3,5 juta sampai dengan 5 juta per proposal. Itu alokasinya untuk hibah internal bersifat reguler. Bersaing loh ya, ini bersaing. Yang kedua, nah ini yang saya bilang tadi, nah ini tugas tambahan kita baru nih, hal yang baru, yang berbeda dari sebelum-sebelumnya yang pernah, yaitu adanya hibah unggulan prodi. Kami sebut hibah unggulan prodi saja, artinya mungkin di prodi dikompetisikan lah ke bagaimana ya. Nah, hibah unggulan prodi ini tentu saja adalah riset yang bersesuaian dengan roadmap-nya prodi. Nah, kenapa roadmap prodi? Karena memang sudah saatnya riset-riset yang dihasilkan di prodi itu sudah berbasis roadmap-nya masing-masing yang merupakan turunan dari roadmap yang induknya di universitas. Nah, ketentuannya hibah unggulan prodi ini adalah, nah ini yang kami koordinasikan dengan prodi saat ini sehingga tidak bisa langsung kita expose ke teman-teman para dosen. Yang pertama adalah kami mengundang prodi, ya, mempersilahkan prodi untuk melakukan seleksi internal.
Jadi bedanya dengan hibah bersaing yang selama ini dikelola P2M, itu dosen-dosen menyetorkan proposalnya untuk dilakukan seleksi, ya. Seleksinya baik seleksi nanti ada bertahap seleksinya dari administrasi administrasi sampai konten yang akan dilakukan oleh unsur luar, ya, mungkin dari ULM atau dari kampus-kampus lain yang dipandang kompeten dalam bidang itu. Nah, untuk hibah unggulan prodi ini, kami mengundang prodi untuk melakukan seleksi internal di tingkat prodinya. Ya, artinya mungkin prodi punya hibah unggulan sesuai dengan roadmap mereka, silahkan dikumpulkan, silahkan diseleksi, kemudian hasil seleksi di tingkat prodi itu kami akui sebagai pemenang. Jadi artinya kami di LP2M tidak lagi melakukan seleksi terhadap siapa yang menang dari itu, pokoknya yang diberi oleh prodi itu kami anggap itu adalah pemenang di prodi. Artinya seleksi kenapa demikian? Oleh karena pertama memang ciri dari risetnya yang di tingkat prodi itu adalah riset-riset multidisiplin, monodisipliner yang sangat kental dengan nuansa keilmuan masing-masing prodi. Karena paham sekali di LP2M tidak bisa diharapkan untuk melakukan penelusuran itu, kami lebih mempercayakan saja kepada prodi untuk melakukan. Nah, yang kedua adalah karena agar memberikan porsi kepada prodi untuk menggairahkan, mengembangkan roadmap penelitiannya, mengaktifkan roadmap penelitiannya lagi. Nah, jadi nanti entah saya tidak tahu nanti secara internal prodi membentuk panitiaan atau apa, entah bagaimana lah rembukannya, tapi paling tidak kami hanya tahu bersihnya siapa sih yang dimenangkan. Nah, dengan harapan yang muncul ini adalah memang betul-betul yang diinginkan oleh prodi, jadi sesuai dengan roadmap mereka. Silahkan pengaturannya seperti itu. Jadi itu prodi melakukan seleksi internal, itu maksudnya kurang lebih. Jadi kami hanya menerima apa yang diberikan oleh prodi, itulah yang kami anggap sebagai pemenang atau penerima. Nah, lain halnya dengan bersaing. Bersaing itu semua dengan kriteria-kriteria tertentu, nanti itu pun bukan kami yang melakukan penilaian, jadi kami ambil pihak eksternal saja untuk menjaga istilahnya netralitas, menjaga kualitas dan sebagainya. Itu ya, makanya kan karena tujuan tembakan lain dari kita adalah kami berharap para dosen-dosen kita itu terlatih untuk memiliki daya kompetensi tinggi untuk merebut hibah-hibah riset di luar. Karena itu yang berulang kali diamanatkan oleh pemimpin negara UMB ini, bahwa dosen kita itu punya kemampuan bersaing di luar itu loh. Nah, lewat riset-risetnya. Oleh karena itulah makanya kami tidak main-main dan nanti mengundang dia pihak eksternal untuk melakukan penilaian. Nah, kita hanya menerima hasil mereka, apa itu secara profesional yang mereka berikan berupa grade-grade tertentu nilai yang sebagai pemenang. Ya. Nah, jadi satu. Yang kedua adalah alokasi dana. Alokasi dananya Pak nanti apa? Kalau di hibah unggulan yang bersaing tadi, hibah bersaing tadi sudah jelas dicantumkan begitu kisaran dananya sesuai dengan kemampuan anggaran yang kami disuruh kelolakan. Nah, tapi kalau di prodi Bang bagaimana tampilkan karena jumlah masing-masing prodi itu berapa distribusinya, ada tabel berikut nanti ulang sampaikan. Nah, yang ketiga adalah jumlah proposal yang diusulkan prodi nanti sebagai pemenang itu juga keputusan prodi. Yang penting duit yang dana yang dialokasikan ke masing-masing prodi itu disesuaikan dengan jumlah penelitiannya. Jadi sekian, misal satu prodi dapat 10 juta. Kalau 10 juta ini aku hendak menjadikan 4 proposal. Besar aja, nah kami gelontorkan duit 10 juta, silahkan itu dikelolakan menjadi 4 proposal pemenang.
dan sebagai itu contoh ya, sebagai contoh ibu dan bapak. Jadi satu aja bang 10 juta, terserah juga itu artinya prodi. Jadi artinya itu karena memang itu artinya makanya kami berikan proses seleksi internalnya itu ada di prodi. Jadi ada semacam kami berkeinginan bahwa roadmap prodi itu juga bisa diberikan jatah porsi di sana. Nah, roadmap prodi juga bisa disuarakan di hibah bersaing. Nanti di reguler itu yang disipliner bisa masuk. Tapi kalau yang unggulan itu kita plotkan untuk multidisipliner. Sedikit ulun tambahkan sedikit, nanti juga diberi penjelasan oleh kekawanan baik dari bagian penelitian maupun kepala bagian penelitian, bahwa yang multidisipliner itu minimal 2 prodi yang terlibat. Misal orang keperawatan dengan farmasi prodinya, atau di keperawatan tuh ada perawatannya dengan kebidanan, kan beda prodi itu. Nah, itu bisa masuk ke dalam skemnya multidisipliner. Karena hanya penelitian multidisipliner lah yang bisa digadang-gadang menjadi hilirisasi berikutnya. Nah, begitulah kurang lebih menjadi sebuah produk kajian. Mungkin psikologi dengan orang keperawatan, psikologi dengan itu bisa minimal dua prodi yang berbeda itu masuk kategori multidisipliner. Kemudian jumlah proposal yang diusulkan sesuai dengan pengaturan prodi juga, dengan pertimbangan ya tadi itulah kearifan prodi bagaimana membaginya. Kami terus terang memasrahkan dalam tanda kutip memasrahkan ini dengan prodi ya, memasrahkan ini dengan prodi. Bagaimana anunya supaya roadmap-nya prodi itu jalan gitu loh, maksudnya bisa ada melalui hibah unggulan yang prodi ini betul-betul untuk prodi gitu ya. Nah kemudian ibu-ibu, nah ini yang ulun katakan tadi distribusi hibah penelitiannya. Tolong ibu-ibu dan bapak-bapak diperhatikan. Di sini total dana yang dialokasikan oleh pimpinan kita itu untuk unggulan prodi, hibah penelitian unggulan prodi 150 juta. Yang harus didistribusikan ke dalam berapa nih 17 prodi. Nah, bagaimana kami menetapkannya jatah per prodi? Nah, yang kami lakukan adalah menghitung sumber dayanya masing-masing prodi. Jadi kerjasama. Ada prodi yang banyak manusianya kan kada adil kalau kita berikan jumlahnya harus sama dengan prodi yang sedikit orangnya gitu kan kada adil. Oleh karena itu kita cari dulu berapa sih 150 juta itu misalnya ada 140 sumber daya totalnya. Yang syaratnya adalah misalnya ini pasca sarjana itu jumlah dosennya sebenarnya 6 orang. Nah, kalau kita rinci yang berserdos dan NDN itu 6. Yang ber-NIDN saja 0. Berarti 6 tambah 0, inilah yang memenuhi kualifikasi. Kemudian S1 keperawatan itu jumlah totalnya 23 misalnya. Yang sudah serdos 13. Yang ber-NIDN saja belum ada serdos 10. Nah, kita totalkan 13 tambah 10, 23. Masuk kualifikasi. Jadi yang masuk kualifikasi untuk perhitungan kita adalah serdos dan atau ber-NIDN saja meskipun dia masih belum AA ya, tapi sudah mulai mengurus AA lah yang masuk solusi kita ini. Jadi kita cari kualifikasinya totalnya 140. Jadi 150 juta dibagi 140, maka seharusnya dosen-dosen itu menerima sekitar 1.070.000 per dosen. Nah, kita lihat misalnya pasca sarjana tadi 6 kualifikasinya. Ya, jadi 150 6 per 140 dikali 150 juta. Nah, ini dapatnya. Demikian juga seterusnya proses perhitungannya, Bu. Sehingga menurut kami dengan pola perhitungan disesuaikan dengan beban per prodi berdasarkan tanggungan lah dalam tanda kutip ya, tanggungan yang melanggung prodi-prodi itu secara adil bisa didistribusikan ya, dengan catatan tadi karena dananya 150 dibagi 140 orang yang sejutaan aja kurang lebih. Nah, dananya terbatas nih ibu-ibu, bapak-bapak, kepala
kepala prodi sekalian, inilah yang membuat kita juga bingung juga ya, gimana ini mensiasatinya. Ya, anunya. Jadi oleh karena itu kami istilahnya itu mengundang prodi-prodi, ada prodi dengan ini kalau lagi kita menambahi dana, nah kami sudah di titik ini. Jadi entah itu diusulkan satu proposal saja, oke. Misalnya 5 proposal, oke, meskipun dananya misalnya 2 juta, terserah aja. Atau dimasukkan di hibah bersaingnya nanti ada apa yang aduh, jadi itu Bu, Bapak sekalian, ini kurang lebih yang ada di otak kami, di pikiran kami, gimana supaya kue ini bisa adil, yang jumlahnya kecil ini bisa, aduh, gitu ya. Ya itulah, tolong diperhatikan, nanti beri catatan ini. Jadi ini yang pertama, yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi pengelolaan, siapa prodi berhak mengusulkan siapa saja yang entah itu digilirkan, saya nggak tahu, pokoknya itu harus di prodi saja keputusannya. Ini yang akan kami jadikan proposal penelitian. Nah, setelah pihak prodi mengajukan itu, ada 3 proposal dengan dana, misalnya saya ambil misalnya kebidanan, kan ternyata tuh ada 14 orang, ada 15 juta misalnya di kebidanan. Nah, terserah mau dijadikan 3 proposal, mau dijadikan 2 proposal, atau mau dijadikan 10 proposal, oke, kami akui saja dulu, kami akui. Nah, dimasukkan dan itulah pemenangnya. Anggarannya seperti itu. Dan nah, terus kami tidak ikut-ikutan melakukan seleksi ini, ya. Tetapi nanti proposal yang masuk yang sudah jadi pemenang ini baru kita ikutkan perlakuannya sama dengan yang bersaing setelah pada fase monep. Ya, jadi kami harus memonitor, mengevaluasi jalannya penelitian sesuai dengan roadmap sampai mana persentase ibu bapak-bapak yang sudah menjalani hibah penelitian bersaingnya. Jadi kan sudah terbiasa ya dengan monep-monep mereka itu. Nah, kita kan tidak se-streng itu. Paling tadi memastikan biar ada laporan ke pimpinan, oh ini sudah berjalan sekian persen pada tahap tanggal ini sekian persen. Oh ini sudah selesai. Kemudian nanti akan ada lagi presentasi akhir dan ada diseminasi. Kita acarakan mungkin insya Allah yang lebih luas ya. Kita undang pembicara kunci nanti, kemudian kita undang juga unsur-unsur praktisi luar sebagai untuk diseminasi hasil-hasil penelitian kita. Karena juga tuntutan dari tentang diseminasi ini juga ada tuntutannya dari akreditasi yang baru kita lakukan. Ya, dan dia punya nilai sendiri. Nah, jadi kita dan sebagainya kita dokumentasikan. Nah, sampai di situ juga, jadi hibah yang di prodi ini juga sampai ikut itu. Jadi mulai di monep sampai diseminasi dia berhak dia artinya bersama dengan bersaing. Ya, bersaing ini yang awal tadi, mohon maaf, yang kembalikan, nah yang dari unggulan reguler ini proses awalnya ya diseleksi, diteliti, disaring, ya, tapi kalau prodi tidak melalui itu, sudah hanya di prodi saja. Ini sifatnya individual, kalau di prodi ini sifatnya ya artinya harus di prodi yang. Nah, begitu yang ada di konsep kita saat ini, karena memang ini yang pertama kali kita kelolakan untuk yang di prodi ini. Kalau yang hibah bersaing ini sudah tercantum di P3M kita, pedoman, penelitian, dokumentasi dan penelitian masyarakat, pengabdian masyarakat itu sudah ada buku pedomannya. Jadi yang seperti ini, ya tapi kalau yang skema hibah unggulan prodi ini belum ada barusan ini, makanya kita coba mempresentasikan dulu ke prodi, biar prodi nggak kaget-kaget sekaligus 10 nuwun gitu ya. Nanti dihubungi dosennya, nah itu misalnya tidak. Tentang skema pengabdian masyarakatnya gimana? Nah, skema pengabdian masyarakat sama. Di hibahnya ada hibah bersaing, ya, juga yaitu terdiri dari, ini sesuai juga dengan yang yang kita punya pedoman kita, yaitu kemitraan,
ya, dan pemula. Jadi dibagi skemnya. Ada hibah bersaing kemitraan, ada hibah bersaing pemula. Yang kemitraan ini kategorinya lebih kurang begini. Memang sebuah apa sih definisi kemitraan nanti dijelaskan sendiri oleh Bu, nanti minta Bu Herda lah ya yang menjelaskan tentang itu nanti. Dan apa teknik terkait penelitian nanti alur-alurnya. Nah, kemitraan jelas. Kedua, sesuai dengan roadmap pengabdian masyarakat UM Banjarmasin. Kalau yang kemitraan ini. Nah, alokasi dananya 7,5 sampai sekian. Kalau pemula, yang pemula hibah ini non kemitraan, artinya bisa saja sekali saja penyuluhan dan sebagainya selesai, gitu kan? Nah, itu artinya tidak ada berlanjut sekian semester, 2 semester gitu kan. Jadi ini bersifatnya non kemitraan. Yang kedua, ya diharapkan bisa sesuai dengan roadmap pengabdian UM Banjar atau prodi sama saja. Alokasi dana hibahnya juga ya, kurang lebih sama seperti ini ya. Itu yang bersaing dari Pengmas. Ya. Sedangkan hibah pengabdian masyarakatnya prodi ya sama ya terpaksa kita lakukan juga. Prodi melakukan seleksi internal, mana yang kira-kira dimenangkan dan sebagainya. Kemudian jumlah diskusinya juga ditabelkan nanti. Ya, jumlah proposal yang diusulkan oleh prodi itu kami serahkan prodi untuknya. Jadi kami ACC-kan saja. Artinya kami anggap pemenang karena itu adalah sudah melalui tahapan seleksi di prodi. Jadi tujuannya adalah sama seperti penelitian tadi, untuk memberikan ruang sedikit kepada jalannya roadmap penelitian di tingkat prodi. Begitu. Nah, berapa alokasi dananya? Nah, kita diberi jatah sebagai totalnya cuma 50 juta pengabdian masyarakat, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, dengan cara yang sama, distribusinya pun ya tadi kurang lebih sama. Jadi demikian. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sendiri bisa dilihat di anunya masing-masing prodinya kurang lebih perhitungannya begitu. Ya sangat kecil, memang sangat istilahnya tidak ada dalam tanda kutip ya tidak ada artinya, tapi ya itulah paling tidak ini kita bisa syukuri sedikit ya. Saya juga nggak nyaman juga ini sedikit banget ya. Kalau tadi penelitian ya lumayan ya anunya yang diberikan untuk Pengmas Prodi ini, tapi ternyata itu bukan wilayah kita ya, jadi menerima ya kita bantukan distribusikan gitu. Nah ini Ibu dan Bapak, kemudian, nah ini ada apa ini namanya penjadwalan kita. Jadi nanti apa ini pemulanya pengumpulan dokumen atau proposal penelitian itu nanti dilakukan sepenuhnya secara online atau ya online ya. Kemudian pada mulai tanggal 4 Januari dibukanya. Jadi silahkan melakukan upload langsung, jadi tidak perlu kayak dulu pakai offline-offlinean ya. Nah, sudah pakai ini. Jadi pengumumannya pun atau apanya pun nanti di web kita. Nah, di web di LP2M. Nah, gitu. Jadi pengumuman atau nanti ada buku pedoman atau apa persyaratannya bisa dilihat nanti di sana. Nah, kemudian beberapa tahap ini nanti bisa mungkin dijelaskan lebih rinci lah nanti lah oleh teman-teman yang ada di bagian penelitian dan pengabdian masyarakat. Ini penjadwalan kita sampai terakhir pada saat diseminasi hasil penelitian dan pengabdian yang kita acarakan. Ya, jadi kita mengundang pembicara kunci ya, untuk mereview, melihat kemudian juga disaksikan oleh unsur-unsur dari universitas yang ada di Kalsel gitu ya, kita undang secara khusus biar melihat ya atau perwakilan prodi mana gitu ya yang ada. Nah, melihat hasil riset-riset kita jadi show off kan gitu ya. Nah, diacarakan diseminasi. Ini semua baik yang bersaing maupun yang prodi kita tampilkan. Nah, gitu. Itu sementara yang bisa ulun sampaikan. Jatah ulun nanti secara teknis lebih lanjutnya penelitian begini, pengabdian begitu bagaimana itu nanti dilanjutkan sosialisasinya ini ke Denny dan Herda
Demikian ulun sudahi sementara apa yang bisa ulun sampaikan. Kiranya atas perhatiannya ulun ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Ansari. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Denny untuk menyampaikan bagaimana mekanismenya untuk penelitian nanti. Setelah Bapak Denny dilanjutkan dengan Bu Herda untuk mekanisme cara-caranya itu untuk pengabdian masyarakat. Yang pertama dipersilakan kepada Pak Denny. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya diamanahi untuk menyampaikan terkait dengan pendanaan dan teknis tentang usulan hibah pendanaan penelitian. Tapi sekaligus juga mungkin sebagai tambahan agar terkait dengan pusat informasi dan teknis pengusulannya. Baik, untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di LP2M, panduannya sudah ada. Dipersilahkan untuk melakukan untuk mengunjungi website LP2M melalui lp2m-umbjm.ac.id. Silahkan pilih halaman download. Nah, di sana nanti ada pilih saja panduan P3M itu siap untuk di-download. Nah, pada dasarnya segala informasi yang terkait dengan kegiatan pendanaan kita yang dilaksanakan oleh LP2M ada di dalam panduan tersebut. Baik, di dalam panduan ini terdapat beberapa hal, tentunya yang pertama adalah ketentuan umum dan khusus. Kemudian skema-skema amannya apa aja, panduan teknis, serta arti undang sanksi hingga ke format penulisan. Nah, ini websitenya. Nanti juga mungkin slide ini akan di-share di website sebagai bahan untuk dijadikan bacaan nanti sebagai pertimbangan untuk penentuan hibah. Nah, kita seperti yang dibilang oleh Pak Ansari tadi, aktivitas administrasi dan pengusulan hingga pelaporannya kita lakukan secara online, persis kayak Simlitapmas kalau yang sudah mungkin pernah mendapatkan pendanaan dari DRPM. Jadi persis kayak Simlitapmas. Nah, kita namanya melalui portal P3M, yaitu Pusat Informasi Penelitian Pengabdian dan Publikasi Ilmiah di kampus kita. Silakan melalui sini. Kemudian nanti login. Nah, username password-nya akan kebetulan ini masih belum proses final, tapi dalam waktu dekat sudah akan terinstall, sudah bisa digunakan. Jadi proses login-nya bisa nanti menghubungi LP2M untuk mendapatkan username dan password. Mungkin setelah tanggal 25 itu sudah bisa di-request untuk username dan password-nya. Nah, bisa di sini langsung. Ini tampilan login-nya saja. Nanti akan login menggunakan username dan password. Nah, oke. Nah, skemanya seperti yang dijabarkan sebelumnya, untuk pendanaan penelitian terbagi menjadi 3. Saya tidak perlu terlalu banyak menjelaskan dasar-dasarnya, mungkin karena sudah tadi dijelaskan oleh Pak Ansari sebelumnya. Cuman penelitian terbagi menjadi 3, yaitu unggulan universitas, ini yang bersaing 2, reguler dan unggulan universitas, kemudian unggulan program studi yang dananya dikelola oleh, dalam artian pembagiannya dikelola oleh program studi masing-masing. Nah, ini adalah syarat detail untuk skema hibah unggulan universitas. Ini ada pada dasarnya ini ada di panduan. Jadi sesuai dengan roadmap 5 bidang unggulan dari universitas. Jadi ada 5 bidang kita, yaitu yang pertama adalah manajemen kebencanaan, yang kedua itu kesehatan dan obat alam, kemudian kesehatan dan gizi, teknologi inovasi, dan pendidikan berkarakter. Nah, ada 5 roadmap itu yang menjadi pertimbangan khusus dari seleksi di dalam usulan hibah penelitian ini. Dan tentunya untuk penelitian itu diprioritaskan untuk yang multidisipliner. Nah, artinya ada prioritas untuk seleksi keanggotaannya. Jika kita melihat ada 2, yang satu multidisipliner, yang satu mono, mungkin kita akan lebih memprioritaskan kepada yang multidisipliner karena ini berkaitan terhadap roadmap hilirisasi riset kita di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin.
Nah, untuk dananya, seperti yang disebutkan tadi, kisaran dari 7,5 juta sampai 12,5. Silahkan saja dianggarkan sesuai dengan risetnya masing-masing. Nah, nanti akan ada pertimbangan terkait dengan proseduralnya melalui hasil komentar dari reviewer setelah dilakukan seminar dan juga dari unsur pimpinan nantinya. Nah, untuk anggota minimal 1 orang, kemudian maksimal 2 orang. Ini untuk anggota yang ber-NIDN. Jadi nanti di sistem itu ada, karena ini belum bisa dijabarkan secara teknis ya, mungkin nanti panduan teknis secara detail terkait sistem akan ada di-upload. Di sistem itu yang ber-NIDN maksimal 2 orang. Nah, itu syaratnya untuk unggulan universitas memiliki NIDN, kemudian memiliki akun Google Scholar, karena memang sistem profil dari setiap dosen itu mewajibkan memiliki ini. Kalau tidak akan mendapatkan akun dari portal P3. Setelah itu juga memiliki akun Sintanya. Nah, syarat-syarat apa saja secara administratif untuk usulan dari skema ini? Yang pertama yaitu proposalnya tentunya, silahkan di-download di website. Ada ini persis seperti proposal skema dari DRPM, jadi sudah berupa template, silahkan isi langsung di template-nya itu nanti. Kemudian SPTB usulan atau rancangan pertanggungjawaban usulan dana, nanti ada template-nya juga. Nah, ini kemudian surat pernyataan keaslian dan keaslian tulisan dan siap untuk mengikuti aturan yang berlaku dalam skema hibah. Dan yang terakhir persyaratan administrasinya yaitu ethical clearance bagi bidang-bidang kesehatan yang kegiatannya ke arah manusia atau hewan. Nah, luarannya ada. Jadi kita mewajibkan luaran untuk skema hibah ini. Berarti luarannya ini adalah jurnal Traintek Sinta atau international proceeding. Ini minimalnya. Lebih boleh, kurang tidak akan masuk ke dalam penilaian. Jadi minimalnya adalah jurnal Traintek Sinta manapun 1-6 atau international proceeding. Ini adalah untuk skema unggulan universitas. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah penelitian reguler. Nah, ini tema-temanya masih dapat dikatakan bebas, artinya tidak terlalu sesuai dengan roadmap universitas, tetapi bisa saja sesuai dengan roadmap pribadi dosen masing-masing atau program studi tadi. Nah, usulan dananya sebagaimana disebutkan dari 3,5 juta sampai 5 juta. Jumlah anggota sama, minimal 1, maksimal 2. Tetapi di sini bisa semuanya dalam satu prodi. Nah, kualifikasi pengusulnya memiliki NIDN dan memiliki akun Google Scholar. Jadi bisa jadi tidak memiliki Sinta, tidak masalah, tetapi memiliki akun Google Scholar. Dokumen usulan sama, tidak berbeda. Yang membedakan hanya tema-temanya, jumlah anggota, dan kualifikasi dosennya. Tapi untuk dokumen usulan tidak berbeda. Proposal, SPTB usulan, surat pernyataan, dan ethical clearance. Nah, luaran wajib ini lebih ringan, kebetulan lebih ringan, yaitu jurnal nasional ber-ISSN saja atau proceeding nasional. Jadi ada 2. Nah, untuk terkait luaran, sebenarnya kita menetapkan dua jenis luaran yang diakui dalam sebagai luaran wajib, yaitu jurnal atau artikel proceeding. Hanya levelnya saja yang kita bedakan antara penelitian reguler dengan unggulan universitas. Jadi ini lebih ringan, karena memang cakupan dana dan luasan permasalahan yang harusnya dibahas juga lebih ringan daripada unggulan universitas. Baik, ini unggulan program studi. Secara detail sebenarnya sudah pendanaan sudah dijelaskan oleh Pak Ansari, tetapi di sini ada syarat-syarat kriteria pemberkasan, kualifikasi, sama memiliki NIDN, memiliki akun Google Scholar, sesuai dengan roadmap prodi, ini catatannya. Kemudian kualifikasi lainnya yaitu dosen dari program studi pemberi rekomendasi. Berarti memang harus home base-nya pada program studi tersebut. Nah, dokumen usulannya juga sedikit berbeda, bertambah 1 usulan berupa surat rekomendasi dari program studi. Jadi LP2M dalam hal ini terkait dengan seleksi di sistem, seleksi dokumennya, kita hanya akan menseleksi pada bagian kelengkapannya ini dan kesesuaiannya dengan roadmap. Nah, selebihnya kita seperti yang dijelaskan tadi, kita serahkan kepada prodi masing-masing untuk merekomendasikan yang mana. Jadi ketika ada yang memilih
unggulan program studi dan ternyata tidak ada dokumen ini di dalam sistem, maka kami akan otomatis membatalkan usulannya tersebut karena dianggap tidak direkomendasikan oleh prodi yang bersangkutan. Nah, luarannya juga dapat dikatakan ringan persis sama seperti program program reguler yaitu Jurnal Nasional Beresensi atau Proceeding Nasional. Nah, jadi yang membedakan ini adalah surat rekomendasi prodi. Nah, semua dokumen-dokumen usulan ini sifatnya adalah template. Jadi terutama proposal dan SPTB, harapannya bukan harapan ya, dapat dikatakan wajib menggunakan langsung mengisi di template yang disediakan oleh LP2M karena nanti ini berkaitan dengan sistem. Ini ketentuan umumnya dulu. Kegiatan administrasi penelitian dari usulan, ONEF sampai ke pelaporan ini melalui manajemen aplikasi P3M, yaitu portal P3M. Nanti bisa langsung login, ada di alamat ini, pilihan loginnya. Nah, ini diajukan oleh dosen tetap dan atau dosen kontrak UM Banjarmasin ber-NDN sesuai syarat dari tiap skema masing-masing. Nah, skema pendanaannya ini dilakukan berkelompok. Anggota tim adalah anggota ber-NDN dan atau tenaga ahli. Nah, jadi di dalam sistem nanti itu ada kolom tenaga ahli yang bisa kita libatkan. Nah, ini juga tujuannya sebenarnya adalah untuk meningkatkan kualitas kerjasama antara dosen dan non-dosen. Non-dosen ini bisa jadi tenaga ahli di luar atau di dalam sendiri tapi dia bukan dosen, bisa jadi mahasiswa atau orang yang terbiasa surveyor bisa dimasukkan ke dalam sistem tapi tidak dapat diinput di dalam anggota ber-NIDN. Ada kolom khususnya nanti. Kemudian tim pelaksana dapat dari berbagai bidang program studi terutama skema unggulan universitas. Ini yang saya jelaskan di awal bahwa program unggulan universitas ini nantinya akan lebih diprioritaskan kepada multidisipliner. Nah, tugas peran masing-masing anggota pengusul dan tim pelaksana harus jelas. Ini nanti di proposal ada pada bagian bab 3 terkait dengan metode, dan di situ bisa dijelaskan, dijabarkan tugas masing-masing sesuai dengan kriterianya. Pada satu periode pendanaan, pengusul hanya boleh menjadi ketua pada satu program penelitian terdaftar di LP2M, selebihnya boleh menjadi anggota. Artinya, misal dia mengusulkan 2 proposal sebagai ketua. Nah, misalkan lolos salah satunya, maka salah satunya walaupun memenuhi kualifikasi, karena terkait aturan, tidak akan diloloskan. Artinya, sederhananya seperti hibah-hibah di RPM, kita hanya mengizinkan 1 orang sebagai ketua untuk 1 judul, selebihnya boleh sebagai anggota. Total pelaksanaan ya seperti yang dijelaskan tadi, selama hampir setahun. Penelitian dengan subjek manusia itu harus mengupload kelayakan etik, di portalnya itu ada kolomnya nanti. Kemudian peneliti wajib melakukan publikasi ilmiah sesuai ketentuan masing-masing skema. Nah, ini tahap seleksinya terbagi menjadi 3 untuk penelitian. Kelengkapan berkas dan kesesuaian roadmap, ini yang berkas-berkas syarat dokumen tadi, apa-apa saja yang perlu disediakan, kemudian kesesuaian isinya juga dipertimbangkan di seleksi berkas nanti. Nah, setelah nanti dilakukan seleksi siapa-siapa saja yang lolos di tahap pertama ini, maka akan dilaksanakan seminar proposal yang akan direview oleh ahli dari reviewer eksternal dari UM Banjarmasin. Jadi dari luar, bukan dari kampus kita sendiri. Nah, ini yang menentukan seleksi konten dari masing-masing proposal pengusulan. Nah, setelah dia lakukan penilaian oleh reviewer eksternal, nantinya akan dilakukan seleksi pendanaan lolos tidaknya proposal yang mana yang lolos dan yang tidak. Nah, ini seleksi di internal kita. Oke, untuk proposal dan laporan, ini halaman downloadnya bisa dicek pada website LP2M, nanti pilih saja halaman download. Halaman download di sini ada template laporan dan proposal. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, formatnya persis seperti yang pernah usul di Simlitapmas, seperti Simlitapmas. Jadi tolong jangan membuat file baru, download di sini dan langsung gunakan file itu karena ini akan terdeteksi otomatis di portal P3M. Nah, jika menggunakan format lain, itu dapat dikatakan tidak mampu terdeteksi atau terjadi error nanti di sistemnya. Nah, di sini lengkap dokumennya, silakan ini untuk SPTB dan kelengkapan dokumen lain memang belum disediakan, mungkin setelah tanggal 25 nanti akan sudah siap semua. Cuman 2 ini yang sudah siap untuk di-download.
Silahkan dilihat nanti ketentuan-ketentuan apa saja. Nah, ini contoh dari template-nya. Sudah tinggal bersistem semua, silahkan dipilih sesuai skema masing-masing. Ini contohnya, jadi tidak bisa dihapus ya. Memang tolong sekali diikuti sesuai dengan panduan yang tercantum di dalam template-nya. Jadi template ini sekaligus juga panduan penulisan proposalnya. Ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dan dipahami di dalam ini. Nah, referensinya kita menggunakan Harvard Style, terserah menggunakan aplikasi apa aja, yang penting diharapkan ini menggunakan aplikasi referensi. Tujuannya karena kita melakukan uji plagiasi nantinya kepada proposal-proposal untuk menghindarkan terjadinya ketidaksesuaian pengutipan. Jadi untuk menghindarkan nilai yang melonjak karena kutipan, tolong diharapkan menggunakan aplikasi referensi agar yang harusnya tidak terdeteksi sebagai plagiasi nantinya justru terdeteksi di sistem ini. Nah, karena ini format full laporan, ada pasti seperti bab hasil dan pembahasan serta penutup, ini belum ada. Silakan dihapus saja dan diisi masih dalam usulan. Jadi biarkan kosong dulu karena ini nantinya akan diisi ketika lolos dan melakukan monep serta pelaporan akhirnya. Baik, mungkin itu secara umum yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan. Silakan. Oke, terima kasih kepada Pak Denny. Selanjutnya dipersilakan kepada Bu Herda nanti untuk sesi tanya jawab setelah Bu Herda menyampaikan. Oke, dipersilakan kepada Bu Herda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, izinkan kita lanjutkan terkait hibah pengabdian yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Denny, mungkin saya tidak mengulang kembali bahwa memang sudah ada panduannya yang mungkin nanti bisa dibaca oleh banyak dosen di UMB. Dan memang yang paling penting hari ini kita ingin sampaikan ketentuan dari hibah yang dilaksanakan. Sebentar. Nah, memang untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini boleh diajukan kepada dosen, baik dosen itu adalah sudah berstatus tetap, ya, ataupun dia masih berstatus kontrak. Dan yang pasti sudah bernomor induk nasional. Atau memang juga kita juga ada dosen-dosen yang mungkin bernomor induk khusus, kemungkinan kan pakar-pakar dari luar yang mungkin juga menjadi dosen di tempat kita. Kemudian untuk proposal memang tidak hanya mengusulkan proposal saja, tapi memang harus dilengkapi dengan SPTB usulan yang memang itu akan menjadi gambaran bagaimana kewajaran dari dana yang mereka usulkan begitu. Untuk jumlah anggota sama dengan penelitian memang dibatasi maksimal 2 orang. Tapi kadang-kadang ada beberapa penelitian atau pengabdian yang memang memerlukan semacam tenaga penunjang seperti tenaga ahli, non-dosen, mahasiswa maupun surveyor. Kemudian untuk tim pelaksana. Nah, jadi memang ada beberapa skim dalam pengabdian ini yang mungkin akan sangat berbeda dalam persyaratannya dalam hal multidisiplin dari dosen tersebut. Nah, untuk skema kemitraan yang nanti akan kita jelaskan sesudah ini, memang sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya kolaborasi dari pengusul. Jadi untuk implementasi dari keilmuan tim pelaksana kan sangat kita nilai begitu. Kemudian untuk tugas dan peran itu kadang-kadang juga menjadi hal yang tidak sempat untuk tidak sempat untuk diutarakan pada proposal. Padahal dalam pengabdian memang sangat penting apakah tugas dan peran itu dari setiap pelaksana itu
sesuai gitu dengan bobotnya gitu. Biasanya kalau ketua dia lebih berperan lebih banyak dalam hal pelaksanaan dan monitoringnya gitu, ketimbang mungkin anggota-anggota yang dia milikinya. Nah, kemudian terkait apa namanya, seperti yang sudah disebutkan Pak Denny, jadi memang sama, setiap dosen boleh mengusulkan untuk pengabdian 2. Jadi akan tetapi satu hanya sebagai ketua dan satu harus sebagai anggota. Apakah ketentuan yang sudah disebut ini berlaku untuk seluruh dosen yang ingin melakukan atau ingin mengusulkan hibah saja? Sebenarnya untuk mereka yang tidak mengikuti hibah, ini mereka ingin melakukan pengabdian mandiri, mereka tetap harus mengusulkan dalam bentuk proposal yang dimasukkan ke dalam sistem portal P3M kita. Biasanya pelayanan administratif, kemudian juga nanti harus mengumpulkan sebenarnya laporan akhir untuk dokumentasi kegiatan. Jadi memang tidak hanya pada para pengusul hibah, tapi seluruh dosen yang memang ingin melakukan penelitian mandiri pun sebenarnya mengikuti ketentuan-ketentuan dalam hal pengumpulan proposal dan laporan. Akan tetapi bedanya memang kalau penelitian pengabdian mandiri mereka dengan dana sendiri gitu. Nah, kemudian terkait apa namanya, dosen yang memang dia mengusulkan ternyata lebih dari batas waktu, memang kita tidak bisa melakukan apa namanya, seleksi. Jadi memang sudah pasti tidak akan dimasukkan ke dalam kandidat. Jadi memang dipastikan mungkin seluruh dosen kita di prodi memasukkan atau mensubmit usulan mereka di sebelum batas-batas akhir gitu. Jadi tidak ada yang terlambat. Kemudian untuk publikasi, nah ini adalah salah satu luaran yang kita harapkan dari hasil pengabdian yang mendapatkan hibah dari universitas. Jadi wajib untuk publikasi ilmiah baik di jurnal maupun di proceeding. Tapi akan sangat bernilai lagi jika memang dosen tersebut atau kelompok pengabdi tersebut bisa untuk mendokumentasikan dalam bentuk lain. Misalkan adalah video yang memang sangat bermakna juga, ketika itu mereka bisa informasikan hasil pengabdiannya, atau dari televisi, koran, media massa, atau yang lainnya. Jadi memang itu terserah pada para pengabdi dan pelaksana juga dalam publikasi tambahan ya. Kemudian untuk selanjutnya terkait jika memang ya kan misalnya di tahun berikutnya akan dibuka lagi apa namanya hibah yang sama, memang kepada pengusul yang sebelumnya itu di periode sebelumnya juga mendapat hibah, wajib melaksanakan seluruh administrasi dulu sebelum mereka bisa apa namanya mengusulkan proposal baru. Jadi itu sangat penting ya, dalam hal ini tidak hanya laporan sebenarnya, PTB akhirnya juga hingga publikasi artikel ilmiah itu juga harus dilampirkan pada portal P3M. Oke, kemudian terkait username password, nah mungkin ini akan dijelaskan oleh Pak Denny berikutnya ketika nanti sudah dibuka pengumuman untuk dosen apa namanya mengusulkan. Jadi memang ada semacam permohonan username password untuk dosen pengusul tersebut melalui portal P3M. Jadi mereka akan dapat mengakses nanti dan mengusulkan secara online ketika memang kita selaku admin portal sudah memverifikasi. Nah, ini adalah ringkasan dari beberapa skim pengabdian yang kita buka untuk hibah tahun ini. Pertama itu ada skim pengabdian pemula, kemudian skim pengabdian unggulan prodi, dan ketiga adalah skim kemitraan. Nah, pertama, ada beberapa memang kriteria yang membedakan antara beberapa skim ini. Nah, yang paling utama sebenarnya tema. Nah, jadi tema dalam pengabdian apa namanya hibah kali ini memang diharapkan sekali roadmap itu bisa digambarkan jelas pada proposal. Jadi akan bisa kita lihat nanti kesesuaian antara roadmap dari program studi kita misalnya dengan apa namanya roadmap
dari universitas misalnya, atau dengan usulan yang mereka usulkan. Apakah memang sudah tercantum di dalam roadmap tersebut bahwa misalkan di tahun sekian dan sekian pengabdian mereka berbagai harapan atau target begitu. Misalkan pemberdayaan apa misalnya. Jadi tahun sekian mungkin akan berubah lagi di tahun berikutnya, tidak hanya pemberdayaan tapi sudah pembentukan semacam kelompok apa misalnya begitu. Jadi memang sangat kita harapkan ada gambaran roadmap pengabdian dari dosen. Nah, untuk skim pemula ya, jadi mereka sebenarnya cukup menggambarkan roadmap dari mereka sendiri. Kemudian untuk skim unggulan prodi, mereka wajib untuk menampilkan dan menggambarkan bagaimana roadmap program studinya. Kemudian skim kemitraan, nah ini sangat berhubungan dengan roadmap universitas kita ya dalam hal pengabdian. Nah, hal ini nanti bisa diakses juga pada website nanti tentang roadmap pengabdian kita itu tercantum di dalam rencana induk penelitian dan pengabdian. Jadi ada seperti Pak Denny bilang ada 5 bidang unggulan yang semuanya juga hasil dari hasil penelitian yang kita harapkan akan bisa didiseminasikan dalam pengabdian. Oke, terkait jumlah anggota sudah mungkin kita tidak ulang lagi. Kemudian kualifikasi dosen. Nah, di sini memang ada perbedaan di dalam skim unggulan prodi. Jadi di situ ada tambahan syarat bahwa ada surat rekomendasi dari program studi tersebut untuk tim pengusul ikut di dalam pengabdian unggulan prodinya. Dan untuk dokumen usulan sudah kita sebutkan di situ juga ada hal yang berbeda di skim kemitraan dan juga skim unggulan prodi. Pada skim unggulan prodi di dalam dokumen yang mereka submit gitu di dalam portal kita tidak hanya proposal, SPTB usulan maupun surat pernyataan dari tim pengusul, tapi juga surat rekomendasinya. Kemudian untuk skim kemitraan, nah di sini juga kita akan siapkan formatnya agar nanti surat pernyataan mitra itu selaras begitu, artinya tidak ada yang dengan format yang berbeda-beda. Biasanya surat pernyataan mitra ini sangat penting untuk melihat siapa mitra yang kita gandeng, kemudian adakah semacam hubungan keluarga atau bagaimana. Jadi biasanya diperjelas bahwa di situ memang mereka tidak ada sesuatu yang memang tidak jelas begitu antara hubungan mitra ini dengan si pengusul. Biasanya begitu. Kemudian untuk di sana juga ada validasi dengan tanda tangan dan materai. Untuk keluaran wajib di sini sudah mirip sebenarnya dengan penelitian. Jadi untuk pemula cukup dengan jurnal nasional meskipun tidak terakreditasi, tidak masalah. Ataupun mengikuti seminar nasional, kemudian dapat proceeding yang dalam publikasi, itu sudah cukup. Untuk skim unggulan prodi, luarannya adalah jurnal nasional. Jadi harus sudah memang ber-ESSN juga maupun proceeding nasional. Jadi memang kita mengharapkan luaran wajib ini bisa insya Allah didapatkan oleh tim pelaksana. Kemudian untuk skim kemitraan, nah di sini harus sudah terakreditasi Sinta jurnalnya. Nah, mungkin ini bisa kita akses di Sinta Jurnal, nanti akan terlihat jurnal-jurnal pengabdian yang sudah terakreditasi yang kita bisa submit di situ. Maupun kita bisa mengikuti berbagai macam seminar internasional. Nah, ini ada sedikit deskripsi lagi tentang bersaing tadi. Ada 2 yang kita LP2M akan support di dalam tahap administrasi dan hingga pelaksanaan, yakni skim pemula. Nah, memang dananya adalah sudah disebutkan oleh Pak Ansari tadi, per proposal itu 3.500.000 hingga 5 juta. Dan harapannya memang di situ ya dosen memiliki roadmap untuk pengabdian yang mereka ingin lakukan setiap periode tahun. Kemudian kita harapkan memang itu menjadi penelitian pengabdian dasar yang kemudian akan menemukan semacam luaran outcome
dalam bentuk hak cipta, hak kekayaan intelektual yang kemudian mereka bisa juga berdayakan untuk banyak orang. Untuk roadmap prodi, nah boleh juga nanti bisa disesuaikan, dilampirkan. Kemudian untuk skim kemitraan, nah di sini yang mungkin lebih kita harus perhatikan, karena hal ini ada sedikit tambahan, yakni ada mitra yang harus kita paparkan di dalam proposal. Jadi memang memiliki paling tidak satu mitra yang ingin kita jadikan sasaran. Kemudian diprioritaskan untuk didanai biasanya ketika memang pelaksana itu memang sudah ada track record, ada iptek yang mereka bisa terapkan dari hasil penelitian yang sudah mereka lakukan. Nah, kemudian juga pelibatan mahasiswa juga sangat kita harapkan di dalam pengabdian yang dilakukan oleh dosen, dan yang utamanya juga multidisiplin. Jadi memang di skim kemitraan nanti bisa saja kita akan melakukan kolaborasi, misalkan dari program studi farmasi dengan program studi tadi, mungkin saja teknik informatika juga, kemudian juga dari program studi keperawatan, atau misalnya dari program studi kebidanan, ya begitu dan seterusnya. Kemudian alokasi dana sudah disebutkan juga tadi sekitar rentang 7.500.000 tadi hingga 12.500.000. Jadi memang kita harapkan dana yang diusulkan tidak boleh melebihi dari yang sudah kita sampaikan di sini ya. Oke, ini adalah gambaran. Nah, untuk mitra kadang-kadang mungkin masih belum jelas apa maksudnya mitra yang bisa kami ajak. Nah, sebenarnya sangat banyak yang bisa kita pilih sebagai mitra yang pada posisi di daerah tersebut memang ada permasalahan yang harus kita selesaikan sesuai bidang ilmu yang kita tekuni. Misalnya untuk target kita misalnya antara 3 ini sebenarnya bisa salah satu, bisa juga lebih. Nah, misalkan yang pertama adalah sasarannya mitra yang sudah produktif secara ekonomi. Nah, bisa saja nanti Bapak Ibu pilih kelompok-kelompok yang memang sudah memiliki pendapatan secara ekonomi, tapi memang ada permasalahan yang mereka hadapi. Misalnya kelompok tani, kemudian juga industri rumah tangga. Nah, akan tetapi memang diharapkan nanti bisa selektif dan betul-betul tergambarkan di proposal itu permasalahan yang mitra hadapi dan harapan yang mereka inginkan untuk selanjutnya, serta apa yang kita inginkan untuk kita selesaikan dan bagaimana cara dan metode pelaksanaan dalam pemecahan masalah yang mereka hadapi. Kemudian bisa juga nanti Bapak Ibu pilih mitra yang belum produktif, tapi dia sudah mengarah ke produktif. Artinya sudah dia punya semangat tinggi sekali untuk berwirausaha, sangat punya semangat gitu. Meskipun mereka tidak ada pendapatan masih, tapi mau dan memang betul-betul mau belajar. Nah, bisa juga nanti kelompok yang bisa Bapak Ibu ambil sebagai mitra, kelompok Darwis atau kelompok PKK, kelompok pengajian pun bisa. Kemudian untuk yang ketiga, sasaran yang ketiga bisa saja tidak produktif. Sama sekali belum ya. Jadi memang seperti anak-anak sekolah, kemudian karang taruna, kelompok ibu rumah tangga yang memang betul-betul tidak ada ini ya, tidak mengarah sama sekali ke produktif secara ekonomi, tidak ada pekerjaan. Kemudian kelompok anak jalanan, apalagi difabel mungkin yang tidak ada pekerjaan, kemudian juga desa tertentu yang memang perlu betul-betul diayomi dan diberikan keterampilan dan dipecahkan masalahnya. Bahkan puskesmas pun juga salah satu bisa tempat yang bisa kita jadikan pengabdian. Oke, mungkin ini gambaran terkait apa permasalahan yang kita inginkan untuk para pelaksana itu jelaskan gitu, apa yang mereka ingin tangani dalam pengabdian kemitraan itu. Nah, biasanya kalau untuk yang masyarakat produktif secara ekonomi kita ingin harapannya ada perbaikan misalnya dalam hal produksinya atau dalam hal manajemen usaha dan pemasarannya yang bisa kita berikan berbagai macam masukan. Kemudian terkait jika memang dia tidak mengarah ke produktif secara ekonomi, tapi memang
jelaskanlah apa prioritas yang bisa kita selesaikan dari masalah yang mereka sedang hadapi. Memang misalnya ada fasilitas layanan yang kurang, atau dalam hal kesehatan, derajat kesehatan yang kurang, status gizi yang buruk, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang ketiga terkait pembahasan multidisiplin tadi. Jadi memang kita harapkan mitra tadi kita bisa betul-betul ayomi dengan berbagai kepakaran. Oke, ini yang selanjutnya terkait hibah pengabdian yang program studi yang sudah disebutkan oleh Pak Ansari di depan tadi. Memang hal ini kita ajukan bahwa seleksi internalnya adalah program studi. Jadi kita adalah sebagai LP2M sangat memberikan apresiasi kepada program studi untuk mensupport di dalam pelaksanaan hibah pengabdian prodi. Jadi sebagai pemenang hibah pengabdiannya nanti kita harapkan bisa menjalankan dengan sebaik mungkin sesuai dengan yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, kemudian ini mungkin ada yang tertutup. Di sini ada tahapan dalam pengabdian. Jadi memang untuk segi administratif, untuk skim pengabdian pemula itu kita lihat dari kesesuaian roadmap saja. Nah, jadi dari segi administratif, dari segi pengusulnya tadi kriteria apakah sudah sesuai, kemudian dari segi kewajaran dana dan sebagainya, kemudian dari segi proposal dan SPTB yang lengkap begitu. Kemudian jika dia memang skimnya tadi kemitraan itu agak berbeda, memang harus kita betul-betul lihat nanti di segi kesesuaian roadmap pengabdiannya gitu dari proposal yang sudah dia usung terhadap masalah yang mereka ingin tangani. Setelah nanti para dosen dan tim pelaksana itu lulus, maka akan ada sebelum lulus maksud ulun ada semacam seminar proposal dulu dari kita yang menyelenggarakan, di mana ada reviewer yang akan menilai, memberikan masukan, menilai untuk kemajuan daripada proposal yang sudah mereka susun, hingga nanti diputuskan oleh rapat pimpinan tim mana saja yang berhak lolos sebagai pemenang. Oke, kemudian mungkin di dalam tahapan berikutnya seperti hibah lainnya, pasti ada semacam laporan kemajuan, dan kemudian juga pasti ada monitoring di sini dari internal, hingga nanti di akhir akan ada semacam kewajiban yang harus diselesaikan, namanya laporan akhir. Jadi unggah laporan akhir beserta dokumen pendukung artikel yang sudah kita sebutkan tadi. Dan juga pasti ada seminar hasil. Jadi ada 2 seminar yang memang kita harapkan hal ini bisa menjadi cara agar kita bisa meningkatkan pengabdian dosen dan juga kompetisi dosen. Nah, ini hanya gambaran apa saja yang biasanya dinilai oleh reviewer dalam usulan. Jadi memang dari kualitas-kuantitas dari publikasi yang mereka tawarkan di dalam luaran. Jadi mereka akan melihat itu, hingga juga rekam jejak dari pengusul. Untuk substansi usulan yang paling banyak itu juga dilihat apakah relevan usulan tersebut dengan memang tema roadmap tadi. Kemudian kualitas dan relevansi tujuan permasalahan, maksudnya apakah memang itu betul-betul masalah yang prioritas dan masalah yang sedang memang booming, atau masalah yang memang betul-betul tidak untuk segera diselesaikan, dan adakah kebaruan dalam metode pengabdiannya mungkin. Dan yang paling utama juga dari segi luaran wajib kelihatan menjanjikan biasanya, dan memang kekinian dari sumber pustaka tadi yang Pak Denny bilang harus ada juga semacam manajemen referensi yang bagus agar nanti terlihat kekinian sumber pustaka yang kita pakai. Dan jangan lupa tadi akan sangat penting mitra. Jadi kita akan harus lampirkan surat kemitraan kita tadi dengan mitra yang sudah kita pilih.
Dan terakhir kewajaran dari RAB dalam SPTB usulan kita. Nah, ini mungkin PPT terakhir saya. Jadi tadi semuanya sudah disampaikan Pak Denny. Jadi bisa di-download seluruh panduan maupun seluruh hal-hal yang berkaitan tadi dengan pelaksanaan hibah pengabdian kita ada di website LP2M UMBJM. Mungkin itu saja Bu Dewi, kembalikan kepada Bu Dewi Nurhalipas. Terima kasih. Terima kasih Bu Herda, Pak Denny. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pindar. Tanya Bu. Ya. Ya, silakan Pak Yansah. Ya, tadi kan ada beberapa jenis skema. Nah, misalnya ada dosen yang ikut unggulan prodi, apakah dia juga boleh ikut di misalnya skema hibah bersaing? Oke. Bagaimana Bapak Ansari, Denny, Herda, apa bisa dijawab langsung atau bagaimana? Ini aja. Ya, oke, terima kasih. Terkait dengan sebaran penerimaan hibah, karena kita mempertimbangkan terkait juga dengan masih minimnya dana yang kita alokasikan untuk kegiatan penelitian. Oleh karena itu, alangkah baiknya memang yang diperhitungkan adalah jumlah penerimaannya. Jadi tidak menerima dalam artian hanya boleh satu jenis skema dan satu judul saja yang boleh diusulkan seperti itu kira-kira. Ini juga untuk mempertimbangkan lagi seberapa besar nanti jumlah sebarannya agar bisa penerimaan dana ini lebih merata gitu. Jadi kita lebih mempertimbangkan kepada benar-benar satu judul usulan, baik itu dari skema manapun begitu Pak kira-kira. Oh iya Pak, karena di prodi kami kan dosennya masih hitungan kayak 6 orang gitu. Jadi kalau misalnya di unggulan prodi aja udah 4, berarti sisa cuma tinggal 2 orang. Atau apalagi kalau satu tim udah 3-3, berarti udah habis. Iya. Oke, bagaimana Pak Yansah, Pak Denny? Ya, gimana tadi? Soalnya kan kalau yang kayak di prodi kami itu orangnya cuma 6 Pak ya. Jadi misalnya kalau satu tim di unggulan prodi misalnya 2 proposal, mereka ikut satu grup itu 3, itu berarti dua tim itu udah full semuanya. Tidak bisa lagi mereka ikut ke unggulan bersaing di universitas. Ya itu tadi Pak, mungkin izin langsung menjawab. Makanya itu tadi kan kita menyediakan banyak skema, bukan banyak juga sih, 3 skema ya, yang 2 dari pendanaan yang diserahkan kepada LP2M, 1 dari pendanaan yang dialokasikan khusus untuk masing-masing prodi. Nah di situ kan di skema utama itu di unggulan perguruan tinggi itu multidisipliner. Nah ini yang kita incar, jadi tidak lagi berpatokan pada berapa jumlah dosen kita di dalam satu prodi ini. Nah, sehingga harapannya dengan beberapa ketentuan ini, para pengusul itu lebih fokus kepada membuat riset-riset yang kerjasama antar di bidang ilmu masing-masing. Jadi tidak monodisipliner lagi. Jadi tujuan kita untuk membuat riset-riset gabungan itu dapat dipenuhi gitu Pak. Jadi kalau memandangnya hanya kepada dosen di prodi sendiri nih,
jelas bukan cuma saya kira bukan cuma di bahasa Inggris, di beberapa prodi pun masih terbatas dari segi jumlah. Nah, oleh karena itu harapannya para pengusul lebih memikirkan untuk membuat riset-riset yang joint riset antar masing-masing bidang keilmuan gitu, Pak. Jadi itu tujuannya sebenarnya, seperti itu, Pak. Oke, Pak, jelas. Terima kasih. Oke, ada lagi dari Bapak Ibu yang lain, dipersilahkan. Izin bertanya, Bu Dewi, boleh? Silakan Bu Ayu. Mohon maaf, mungkin karena tadi jaringannya tidak stabil, jadi tidak semua bisa ulun ikuti. Terkait dengan anggota dosen pengusul. Kalau yang biasa penelitian kan memang ke anggota itu kan harus punya NIDN, segala macam. Nah, apakah juga boleh di hibah internal ini kita menambahkan selain anggota? Jadi maksudnya dosen-dosen yang mungkin belum punya NIDN tapi masuk di dalam tim pengajuan proposal kita. Apakah diperbolehkan seperti itu? Terus apakah ada juga batasan terkait dengan jumlah? Begitu Bu Dewi. Terima kasih Bu Ayu. Oke, dipersilahkan kepada Pak Denny atau Bu Herda. Dari pengabdian dulu Pak Denny, minta izin. Iya, silakan. Terima kasih Bu Sri Rahayu pertanyaannya. Sebagaimana yang sudah kita ungkapkan tadi pada pedoman juga, jadi memang anggota itu bisa saja Bapak Ibu tambahkan dari tidak hanya sebenarnya non-dosen, tapi maksudnya adalah dosen pun juga sebenarnya bisa Bu, asal tadi dia mungkin belum memenuhi syarat kan, tadi mungkin NIDN-nya belum ada, akhirnya mereka sebenarnya bisa mensupport di pelaksanaan tetap. Jadi memang dalam hal itu kita dukung, jadi tidak masalah. Kemudian untuk jumlah pun sebenarnya dari si pengusul sendiri kan yang sudah membuat berapa orang tim yang akan menunjang pelaksanaan mereka, mahasiswa berapa orang, kemudian yang dosen mungkin yang belum ber-NIDN belum berapa orang, itu sebenarnya menurut saya sendiri itu adalah hak dari si tim pengusul. Yang penting adalah dari LP2M sendiri sudah menggambarkan batasan maksimum dari tadi anggota hanya 1 atau 2 tadi yang bisa dituliskan sebagai pengusul yang dosen, berstatus dosen begitu Bu. Kemudian untuk yang lainnya itu bisa ditambahkan pada kolom khusus seperti Pak Denny tadi sebagai mungkin tim ahli, kemudian juga ada yang tim lapangan begitu. Jadi itu bisa tetap dimasukkan nama-nama mereka di dalam kolom-kolom di portal nanti. Begitu mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Denny mungkin. Ya, melengkapi saja ini pada dasarnya sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, mungkin terlewat karena jaringan Bu ya. Iya, Pak. Ya, pada dasarnya memang diutamakan adalah anggotanya dosen ber-NIDN dari ber-NIDN dari UM Banjarmasin. Akan tetapi di sini karena terkait dengan prioritas multidisipliner, kemudian juga terbatasnya jumlah dosen kita. Nah, kita dalam panduan itu mencantumkan juga disebut dengan kami menyebutnya dengan istilah tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini bisa jadi menjadi anggota dari si dosen. Jadi misal seperti mungkin juga yang sedikit menjawab tambahan untuk yang pertanyaan Pak Yansah tadi. Misal nih anggotanya tidak ada. Nah, kebetulan memang memerlukan anggota ahli dari luar atau dari internal kampus sendiri yang bukan dosen ber-NIDN. Nah, itu bisa Bu ditambahkan. Nah, ini contoh sederhana dari form itu. Sebentar, coba saya share dulu. Nah, jadi anggota itu kita anggap sebagai tenaga ahli. Jadi yang disebut dengan anggota adalah dosen ber-NIDN ataupun tenaga ahli. Nah, ini formulir contohnya ini dari aplikasinya. Saya coba bukakan. Nah, di sini ada anggota. Nah, ini bisa tidak diisi, boleh. Tapi dengan menambahkan tenaga ahli di sini. Jadi bisa saja berapa nama di sini, misal
2 sampai 3 nama sesuai dengan ketentuan yang ada di panduan, itu boleh dimasukkan ke sini. Jadi misal nama 1 di sini, kemudian nama 2, tapi dengan dibatasi dengan koma, Bu. Kecuali dia dosen ber-NIDN, bisa ambil langsung di sini dengan database yang ada di kita. Nah, jadi kalau misalkan tadi permasalahannya adalah tidak ber-NIDN, bisa saja mungkin dia sudah dosen, tapi belum ber-NIDN, bisa masukkan ke sini, Bu. Masukkan saja namanya di tenaga ahli sebagai anggota dari peneliti. Begitu kira-kira, Bu. Mungkin tambahan sedikit Pak Denny, yang penting tadi adalah hibah internal ini adalah penelitian berkelompok. Maksud kami tadi adalah meskipun kata Pak Denny itu anggota misalnya tidak ada punya anggota 1, anggota 2 yang juga dosen ber-NIDN. Nah, tapi memang harus ada tadi pelaku lain, maksudnya pelaku lain itu tenaga ahli tadi yang memang sudah ditunjuk oleh si dosen tersebut. Tapi akan lebih baik memang sebenarnya ada anggota di situ yang sebenarnya bisa mensupport, dan juga yang terbaik adalah tadi bisa juga multidisiplin di dalam anggota. Seandainya di prodi tersebut sudah tidak ada pilihan anggota di dosen di prodinya, kan sebenarnya mereka bisa kolaborasi dengan dosen lain. Ya, artinya sedikit menambahkan, yang pertama kita prioritaskan adalah memang dosen ber-NIDN. Yang kedua, apabila pun tidak ada dan memang memerlukan orang lain lah istilahnya selain dosen ber-NIDN, maka diizinkan. Tetapi tolong dicantumkan dengan jelas di dalam proposal nantinya tugas. Makanya kan tadi disebutkan bahwa harus dicantumkan dengan jelas tugas dan fungsi dari tenaga tambahan itu. Jadi harus ditampilkan dengan jelas, Bu. Kita akan mengecek lagi ke sana nanti bagaimana sih perannya. Jangan sampai di sini karena mahasiswa diizinkan misalkan tiba-tiba mahasiswa masukin aja nih, kita nggak tahu fungsinya apa nantinya. Nah, tolong prioritas tadi dosen, kemudian jika tidak pun tenaga ahli ataupun memang perlu mahasiswa dijabarkan secara jelas dan terperinci tugas-tugas apa yang akan atau yang perlu memang membuat urgensinya dia wajib masuk ke dalam tim itu. Begitu, Bu, kira-kira. Baik, terima kasih Pak Denny, Bu Herda. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang lainnya. Ya, Bapak Ibu. Dewi. Ya. Bertanya, Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait dengan tadi waktu penyampaian dari Pak Denny ada menyebutkan tentang surat rekomendasi dari prodi. Itu apakah nanti setiap proposal yang diajukan oleh dosen gitu ya akan harus diberikan rekomendasi terlebih dahulu melalui prodi. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, apakah template terkait dengan surat rekomendasi itu sudah bisa di-download melalui website LP2M atau sudah ada di sistem informasi pengusulan hibah LP2M ini? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin bisa Pak Denny jawab langsung. Ya, izin langsung menjawab, Bu. Terkait dengan surat rekomendasi prodi, sebagaimana yang dijelaskan di awal tadi, bahwa surat rekomendasi prodi ini, Pak, adalah hanya untuk syarat dari skema unggulan program studi, Pak. Jadi skema lainnya, baik itu penelitian maupun pengabdian sebenarnya, skema lainnya itu tidak memerlukan surat rekomendasi. Nah, terkait surat rekomendasi ini nantinya kontennya itu adalah, karena kan tadi ada alokasi dana dijelaskan Pak Ansari di awal,
berapa dana yang masing-masing prodi dialokasikan, itu ada jatah tersendiri. Nah, di situ di dalam surat rekomendasi tersendiri, di surat rekomendasi itu nanti pun dia langsung menetapkan berapa si dosen ini direkomendasikan mendapat dana. Makanya kan tadi diserahkan kepada prodi masing-masing untuk mengatur pembagian dan jenis dari skema hibahnya yang jenis dari penelitian di program unggulan program studi tadi. Jadi terkait dengan template-templatenya, sementara ini masih dipersiapkan. Insya Allah setelah tanggal 25 itu sudah fix semua untuk siap untuk di-download. Sementara template yang bisa di-download sudah ready itu adalah template untuk proposal, Pak. Jadi memang template yang akan disediakan nanti, satu memang proposal, kedua adalah rencana belanja SPTB-nya, kemudian juga surat rekomendasi prodi nantinya, dan juga surat pernyataan. Ada beberapa surat template yang tinggal di-download dan tinggal digunakan masing-masing pengusul dan juga prodi untuk mendukung kegiatan usulan pendanaan dari universitas ini. Begitu Pak kira-kira. Ya, terima kasih Pak Denny. Mana ada lagi? Dikit Pak Bu Dewi. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit yang saya tanyakan tentang ini nah. Apabila saat penelitian sudah pengumuman penelitian hibah tadi adalah sudah diumumkan dan dinyatakan lulus, penelitian tersebut sudah dinyatakan lulus, namun di perjalanan tersebut ketua resign dari kampus kebijakannya itu seperti apa Pak? Apakah anggota melanjutkan dalam penelitian tersebut atau seperti apa kontraknya? Soalnya kejadian itu pernah terjadi. Seperti itu, Pak. Seperti itu, Bu Dewi. Ya, saya jalan jawab ya, langsung ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Betul, itu bisa saja terjadi. Bahkan di penelitian PDP kita pun pernah beberapa dosen yang tengah perjalanan resign ya kampus sehingga terjadi. Nah, kalau di institusi kita ya kan makanya tadi lebih baik kalau memang ada rencana resign itu ya pertama ya tolong jangan jadi ketua lah. Yang pertama nih himbauannya. Yang kedua, kalau toh jadi ketua juga jangan sorangan, berdua sehingga ini bisa naik, mempertanggungjawabkan tapi tetap dituntut. Itu aja sudah saya pikir seperti itu tapi makanya nanti ya jangan yang unggulan lah nanti kalau bisa ya Anda ikut yang bersaing biasa saja. Kalau memang kan nggak mungkin resign itu tanpa ada ancang-ancang bersekian bulan sebelumnya kan. Nah kalau sudah niat seperti itu ya jangan pilih yang minimal saja dulu kemudian ini. Tapi kalau Anda ya silakan. Yang diharapkan jangan resign dulu sebelum selesai gitu ya. Yang kedua yang melanjutkan kalau di ketua ya. Kalau memang entah apa sebabnya ya sudah gitu. Tapi makanya kita harapkan jangan jangan jadi ketua atau jangan memilih yang skemanya yang lebih tinggi yang tadi itu karena di unggulan tuh agak sedikit bahasa Banjarnya berpicik sedikit lah karena kita ini kan gadang-gadang kita nih pencapaian kita yang kita banggakan nih dengan keterbatasan biaya dan lain-lain bisa kualitasnya bagus gitu ya. Itu aja Bu himbauan kita, tetapi memang bisa jadi keduanya masuk menggantikan itu menyelesaikan. Ya. Terima kasih Pak informasinya. Ya. Ya, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu sekalian.
Oke, bagaimana Pak Ansari? Cukup aja sudah Bu, kalau tidak. Aja, oke. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada acara sosialisasi hibah pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Saya selaku moderator mohon maaf. Bu, foto bersama Bu, maaf memotong. Oh ya, sorry, maaf. Ini diminta Pak Denny untuk foto bersama dulu ya. Ya, keluarkan mukanya semua. Iya. Dokumentasi bahwa Ya, untuk dokumentasi. karena akreditasi ternyata membutuhkan itu ya, minta pasti kita. Jadi mohon dibuka dulu kameranya Bapak Ibu sekalian. Kita akan adakan foto bersama. Senyum. Ya, masih ada yang belum? Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf. Ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.